Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Siti Husnul Fatimah dan teman saya Laila Cahya Maulida dan juga Yoni Ardinata Yahya akan menjelaskan mengenai rumus kimia, tata nama senyawa anorganik dan hidro. Nah, sebelumnya kita membahas dulu mengenai sejarah singkat mengenai senyawa anorganik dan senyawa hidrokarbon. Senyawa anorganik sendiri didefinisikan sebagai senyawa pada alam di tabel periodik yang pada umumnya menyusun material atau benda tak hidup yang berasal dari mineral digolongkan dalam senyawa anorganik. Friedrich Wöhler dalam membuat urea atau senyawa organik dari amonium sinat atau senyawa anorganik pada tahun 1828. Di samping itu, senyawa-senyawa karbon dianggap hanya dapat diperoleh dari tubuh makhluk hidup dan tidak dapat disintesis dalam pabrik. Namun, anggapan tersebut berubah sejak Friedrich Wöhler dari Jerman pada tahun 1928 berhasil mensintesis urea atau suatu senyawa yang terdapat dalam air seni dari senyawa anorganik, yaitu dengan memanaskan amonium sinat. Begitu keberhasilan Wöhler diketahui, banyak sarjana lain yang mencoba membuat senyawa karbon dari senyawa anorganik, yaitu dengan memanaskan amonium sinat. Selanjutnya adalah tata nama senyawa anorganik. Senyawa anorganik adalah unsur logam yang tersusun dari unsur-unsur yang tidak mengandung atom karbon organik. Senyawa anorganik relatif sederhana dan dikelompokkan ke dalam senyawa biner dan senyawa poliatomik. Tata nama senyawa anorganik terdiri dari senyawa biner non-logam dengan non-logam, senyawa biner logam dan non-logam, serta senyawa yang mengandung poliatom asam dan basa. Berikut adalah penjelasannya. Tata nama senyawa biner, non-logam, dan non-logam. Senyawa biner merupakan senyawa kimia yang hanya termasuk dari dua unsur. Unsur yang terbentuk tersebut dapat terdiri atas unsur logam dan bukan logam, atau keduanya terdiri atas unsur bukan logam. Senyawa biner yang terbentuk dari unsur non-logam dan non-logam umumnya adalah senyawa yang tersusun dari molekul, bukan ion. Tata nama senyawa ini adalah sebagai berikut. Dapat dibaca di dalam materi yang sudah di-share di Google Classroom ya teman-teman, untuk penjelasan tata namanya. Selanjutnya adalah jika dua jenis non-logam dapat terbentuk dari satu jenis senyawa, maka digunakan awalan Yunani sesuai indeks dalam rumus kimia. Tata nama IUPAC tidak perlu digunakan untuk senyawa yang memiliki nama umum, misalnya H2O atau air dan NH3 atau amonia. Selanjutnya adalah tata nama senyawa biner logam dan non-logam. Senyawa biner adalah senyawa yang dibentuk oleh dua unsur yang berbeda, yaitu senyawa dari logam dan non-logam. Umumnya adalah senyawa ion dan bisa disebut dengan ionik. Jadi kalau yang pertama tadi non-logam dengan non-logam itu bukan senyawa ionik dan terbentuk dari molekul, sedangkan logam dan non-logam itu terbentuk dari ion dan bisa disebut dengan ionik yang terdiri dari kation logam dan anion non-logam. Tata nama senyawa biner ini adalah sebagai berikut. Dapat dibaca di materi yang sudah di-share di GC ya teman-teman. Untuk logam yang dapat dibentuk beberapa kation dengan bagian oksidasi lebih dari satu jenis, maka harga muatan kationnya dinyatakan dengan angka Romawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoni Ardinata dari kelompok 4 mau menjelaskan tentang tata nama senyawa poliatomik dan tata nama senyawa asam dan basa. Yang pertama yaitu tata nama senyawa poliatomik adalah ion yang terdiri dari dua atau lebih atom yang terikat secara kovalen atau kompleks logam yang dapat dianggap berperan sebagai satu unit tunggal.
Awalan poli berarti banyak dalam bahasa Yunani. Tapi ion dengan 2 atom selain disebut sebagai ion diatomik, kadang disebut juga sebagai ion poliatomik. Senyawa poliatom merupakan senyawa yang dibentuk dari ion poliatomik. Pada ion poliatomik, 2 atau lebih atom atau atom bergabung bersama-sama dengan ikatan kovalen. Yang kedua yaitu tata nama senyawa asam. Contoh tata nama senyawa poliatomik yang pertama yaitu natrium cyanida. Yang kedua yaitu magnesium karbonat, dan yang terakhir yaitu aluminium fosfat. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang tata nama senyawa asam. Ahli kimia mempunyai beberapa cara untuk mendefinisikan senyawa sebagai suatu asam. Menurut Arrhenius, istilah senyawa asam sebagai zat yang menghasilkan ion hidrogen ketika dilarutkan ke dalam air. Senyawa asam biner merupakan senyawa gabungan dengan atom-atom non-logam lainnya. Contoh tata nama senyawa asam yang pertama yaitu asam fluorida. Yang kedua yaitu asam bromida. Yang ketiga yaitu asam klorida, dan yang terakhir yaitu asam sulfida. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata nama senyawa basa. Tata nama senyawa basa adalah zat yang dapat menghasilkan ion hidroksida jika dilarutkan dalam air. Senyawa basa merupakan senyawa ion yang terdiri dari kasion logam. Adapun penamaan senyawa basa adalah dengan menuliskan nama kasion berupa logam lalu diikuti dengan nama anion hidroksida. Contoh tata nama senyawa basa yang pertama yaitu natrium hidroksida, yang kedua yaitu berilium hidroksida, yang ketiga yaitu kalsium hidroksida, yang keempat magnesium hidroksida, dan yang terakhir yaitu aluminium hidroksida. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang tersusun dari atom unsur karbon dan hidrogen. Klasifikasi hidrokarbon berdasarkan jenis ikatan antara atom karbon. Senyawa hidrokarbon dapat dibedakan menjadi hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Hidrokarbon jenuh ini merupakan ikatan kovalen tunggal, sedangkan hidrokarbon tak jenuh terdapat 1 atau lebih ikatan rangkap ataupun ikatan rangkap 3. Tata nama senyawa hidrokarbon terdiri dari 3 jenis yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Yang pertama alkana. Alkana ini adalah senyawa hidrokarbon jenuh karena dia tidak memiliki rangkap dengan rumus umum CnH2n+2. Alkana membentuk deret homolog yaitu kelompok senyawa dengan rumus umum sama dan sifat bermiripan. Berikut tabel deret homolog alkana dengan rumus molekul, rumus bangun, dan nama dari masing-masing senyawa. Rumus molekul CH4 dinamakan metana karena di sini merupakan hidrokarbon alkana, jadi dinamakan dengan metana. Diakhiri dengan ana. Kemudian C2H6, C-nya ini memiliki 2 yaitu dinamakan dengan etana. Kemudian C3H8 dinamakan dengan propana. Kemudian selanjutnya aturan IUPAC untuk penamaan alkana adalah sebagai berikut. Pertama, rantai C yang terdapat ditetapkan sebagai rantai utama. Bila terdapat 2 atau lebih rantai terpanjang yang sama panjangnya, maka dipilih rantai dengan cabang terbanyak sebagai rantai utama. Seperti di sini. Ini rantai utamanya, rantainya terdapat 4, sedangkan di sini
memiliki 5 rantai. Jadi yang betul itu adalah ini, bukan di sini, karena dipilih rantai dengan cabang yang terbanyak. Kemudian yang ketiga, cabang dari rantai utama dengan gugus alkil. Gugus alkil ini merupakan gugus hidrokarbon alkana yang kehilangan sebuah hidrogen. Nama gugus alkil disesuaikan dengan nama alkananya dengan mengganti akhiran ana pada alkana menjadi il. Jadi CH3 nama IUPAC-nya itu metil diganti il. Yang tadi itu kan metana ya. Sekarang diganti ana menjadi il, jadi metil. Kemudian yang keempat yaitu atom-atom C pada rantai utama diberi nomor secara berurut dimulai dari salah satu ujung rantai yang posisi cabangnya mendapat nomor terkecil. Seperti yang di kanan ini. Kemudian selanjutnya yaitu untuk cabang yang sejenis dinyatakan dengan awalan, misalnya cabangnya memiliki 2, yaitu cabangnya 2 itu ditambahi dengan di, 3 itu tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, dan 7 hepta. Seperti ini, cabangnya ini kan memiliki 2, berarti 2 di metil. D-nya ini karena cabangnya memiliki 2. Sedangkan ini cabangnya itu memiliki 3, 1, 2, 3. Kalau 3 itu dinamakan dengan tri. Jadi trimetil. Selanjutnya yaitu alkena. Alkena ini merupakan hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan rangkap 2. Rumus umum alkena adalah CnH2n. Aturan IUPAC dalam penamaan alkena hampir sama dengan alkuna, namun dengan beberapa modifikasi aturan berikut. Rantai utama yang dipilih adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Nama rantai utama disusun dari nama alkana dengan jumlah C sama dengan mengganti ana menjadi ena. Kemudian urutan penamaan pada dari salah satu ujung rantai yang posisi atom C berkaitan rangkapnya mendapat nomor terkecil. Jadi aturannya sama seperti alkana tadi, hanya dimodifikasi aturannya. Kemudian selanjutnya alkuna. Alkuna ini merupakan hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan rangkap 3. Rumus umum alkuna adalah CnH2n-2. Aturan IUPAC dalam penamaan alkuna hampir sama dengan alkena. Dalam penamaan alkuna, nama rantai utama yang diturunkan dari alkena dengan jumlah C sama yang memiliki ena diubah menjadi ena. Tadi yang alkena kan diubah menjadi ena, sekarang alkuna diubah menjadi